Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nadita, NIM 2210207037 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan psikososial pada masa remaja awal. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja dengan dosen pengampu Ibu Emi Karnangsyah, SPD MPD. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangan dan apa itu remaja. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan juga merupakan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif menyangkut aspek mental psikologis pada manusia. Perkembangan ini juga menyangkut dengan kematangan fisik, emosi, dan pikiran. Sedangkan remaja merupakan masa periode transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, di mana individu ini mengalami perubahan fisik, perubahan emosional, dan sosial yang signifikan. Jadi, psikologi perkembangan remaja merupakan studi tentang perubahan psikologis yang terjadi pada individu selama masa remaja, yang umumnya terjadi pada usia 10-19 tahun. Langsung saja masuk ke pembahasan mengenai perkembangan psikososial pada masa remaja awal. Perkembangan psikososial pada masa remaja awal adalah periode perkembangan psikologis dan sosial yang terjadi pada individu antara usia 10-14 tahun. Pada masa ini, remaja mulai memisahkan diri dari orang tua dan memperluas hubungannya dengan teman sebayanya. Dari segi psikososial, pada tahap ini remaja mulai menyatakan kebebasan dan merasa sebagai individu yang tidak hanya sebagai anggota keluarga, namun mulai menunjukkan perilaku memberontak dan melawan. Tahap perkembangan psikososial yaitu yang pertama, merasa cemas terhadap penampilan atau fisik. 2. Adanya perubahan hormonal. 3. Adanya perubahan perilaku dan pemberontakan. Dan yang terakhir, adanya perasaan membutuhkan keadilan dan cenderung lebih sering menuntut apabila tidak diperlakukan dengan adil. Perkembangan psikososial masa remaja awal ini terbagi atas yang pertama, perkembangan moral, dan yang kedua, tahapan perkembangan moral pada remaja awal. Yang pertama tadi, perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin, mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Sesuatu yang menyangkut kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Piaget dan Horbrand, perkembangan moral berkolerasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan. Yang kedua tadi ada tahapan perkembangan moral pada masa remaja awal, menurut John Piaget dan Lawrence Houlbeck. Akan dibahas terlebih dahulu perkembangan moral menurut John Piaget. Ada dua tahapan. Yang pertama, tahap heteromos dan tahap operasi formal. Tahap heteromos atau tahap realisme moral ini usia 11-12 tahun. Yang pertama, anak menilai perilaku atas dasar tujuan. Yang kedua, konsep tentang benar atau salah mulai dimodifikasi, lebih fleksibel. Yang ketiga, konsep tentang keadilan mulai berubah. Yang keempat, menilai perilaku moral berdasarkan konsekuensinya. Dan yang terakhir, hukuman dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari pelanggaran. Tadi sudah dibahas mengenai tahapan perkembangan moral menurut John Piaget. Sekarang akan kita bahas lagi perkembangan moral masa remaja awal menurut Lawrence Houlbeck. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap prakonvensional. Individu tidak menunjukkan adanya nilai-nilai moral yang dikendalikan oleh faktor internal. Individu berubah sebab hadiah, pujian, atau sebaliknya berupa cacian, makian, kritik, hukuman seseorang
yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tahapannya yaitu tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan. Seorang anak yang taat terhadap orang tua karena takut mendapat hukuman jika melanggar peraturan. Tahap 2, orientasi ganjaran. Seorang anak yang tidak memilih untuk terlibat dalam perilaku bullying atau tekanan teman sebayanya yang dapat merugikan teman mereka, dan ia mengetahui apabila ia melakukan perbuatan tersebut, ia akan mendapatkan suatu hukuman atau ganjaran. Yang kedua, ada tahap konvensional. Pada tahap ini, menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Mereka peduli terhadap norma sosial, peraturan, dan hukuman yang ada, serta bisa memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tahap konvensional terdiri dari tahap 3 dan tahap 4 dalam perkembangan moral. Tahap 3, orientasi hubungan interpersonal yang baik. Contohnya, individu cenderung peduli terhadap hubungan antara pribadi dan menjaga keserasian dengan orang lain. Remaja tidak akan mengecewakan orang-orang sekitarnya apabila ia melakukan suatu hal. Tahap 4, orientasi otoritas dan ketertiban sosial. Orientasi kepada otoritas, peraturan yang pasti, dan memelihara aturan sosial. 3 tahap pasca konvensional. Pada tahap ini, standar moral sepenuhnya berada dalam diri individu tanpa didasarkan pada standar orang lain. Tahap pasca konvensional. Tahap 5, orientasi kontrak sosial. Perkembangan moral mengarah ke pemahaman bahwa nilai dan hukum bersifat relatif. Sementara itu, nilai yang dimiliki oleh orang satu berbeda dari orang yang lainnya. Contoh perilaku yang didasarkan pada perilaku prinsip yang dianut secara pribadi, selain dari penilaian baik dan buruknya suatu yang disepakati secara demokratis. Tahap 6, prinsip-prinsip etika universal individu mampu untuk membentuk suatu standar moral tersendiri dengan berdasarkan pada hak-hak manusia yang bersifat universal. Contoh seperti prinsip keadilan, ketulusan dalam membantu orang lain. Individu juga menghormati suatu kehidupan. Itulah penjelasan dari saya mengenai perkembangan psikososial pada masa remaja awal. Semoga dengan penjelasan saya tadi dapat memberikan banyak manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.